Salam sejahtera, ya ahobu. Perkenalkan, nama saya Grace Melan Halawa dari UPTD SMP Negeri 2 Lelevitumoi, Kabupaten Nias Barat, kelas 9. Judul cerita, asal-usul keberadaan suku bangsa Nias. Suku bangsa Nias mengenal banyak kisah yang menceritakan tentang penciptaan bumi, asal-usul nenek moyang, dan asal-usul dewa-dewi. Semua mitos ini diturunkan dari syair yang biasanya dinyanyikan dalam upacara adat dan acara ritual lainnya yang disebut hoho. Kira-kira seperti apa ya cerita mitos yang diketahui oleh suku bangsa Nias? Nah, ada beberapa cerita mitos yang diketahui oleh suku bangsa Nias. Pertama, mitos penjadian. Pada awalnya ada kekacauan antara kabut dan gelap. Dari kekacauan itu timbul dewa pertama, yaitu Tuha Sihai, yang berdiam di alam yang tidak lebih besar dari rumah dan didukung oleh angin. Selanjutnya baru ada dewa lainnya, Lowalangi dan Laturedana. Alam atas merupakan cita rasa dan segala sesuatu yang sempurna, sumber terang dan gelap. Jadi alam atas merupakan kubah kekal yang melengkapkan gerakan alam raya. Upacara dilakukan bagi para dewa untuk menghadirkan tata tertib kosmos yang akan membawa kebahagiaan bagi manusia. Kedua, mitos asal-usul dewa-dewi. Suku bangsa Nias memandang dua dewa yang penting, yaitu Lowalangi yang menguasai alam atas dan Laturedana yang menguasai alam bawah. Lowalangi dianggap dewa pencipta dan sumber segala yang baik, sedangkan Laturedana pada umumnya menampakkan aspek-aspek negatif. Di antara keduanya, ada istri Lowalangi yang bernama Silewe Nasarata, yang menghubungkan manusia dengan Lowalangi, perantara Lowalangi dengan Laturedana, dan perlindungan bagi para imam atau ere. Dalam buku Manusia Kebatinannya Jawa, Harun Hadiwijono membedakan antara mitos Nias Utara dan Nias Selatan, di mana Nias Utara percaya pada Dewa Sihai sebagai tokoh dewa yang pertama yang muncul dari kekacauan atau kegelapan semula. Ketika Dewa Sihai mengembuskan nafasnya yang terakhir, maka lahirlah Dewa Aloloanangi. Selanjutnya, Aloloanangi mati dan melahirkan pohon dunia atau Toroa. Nah, dari pohon inilah lahirlah Lowalangi yang menguasai alam atas dan Laturedana yang menguasai alam bawah. Mitos penjadian Nias Selatan. Pada awalnya kabut memecah diri, sehingga lahirlah Dewa Inada Samihara Luo yang menyebabkan adanya dunia. Tubuhnya memecah diri sehingga melahirkan Dewa Inada Samadalo Hosi. Sekalipun tidak bersuami, ia melahirkan dua anak kembar, yaitu Lowalangi yang memilih alam atas dan Laturedana yang memilih alam bawah. Kira-kira seperti apa persaudaraan antara Lowalangi dengan Laturedana ini? Ternyata Lowalangi dan Laturedana diperhadapkan secara bertentangan, di mana Lowalangi dihubungkan dengan segala yang baik dan hidup, berlambangkan kuning keemasan dan simbolnya matahari, burung, dan terang. Sedangkan Laturedana dihubungkan dengan segala yang jahat dan maut, berlambangkan hitam dan simbolnya naga, bulan, dan kegelapan. Oleh seluruh penduduk Nias, Lowalangi dianggap Tuhan yang tertinggi, raja segala dewa dari dunia atas. Dalam upacara adat dan acara ritual, biasanya diadakan pemujaan kepada Lowalangi dengan menyanyikan hoho. Lalu Lowalangi ini juga dianggap dewa yang mengurus kesejahteraan bagi manusia dan yang memberikan noso atau nafas kepada manusia. Ia juga menentukan hidup mati manusia, memberikan berkat dan kutu, kekayaan dan kemiskinan, dan mengetahui segala sesuatu, serta menghukum yang jahat. Tetapi sebelum Lowalangi dan Laturedana ini ada, sudah ada dewa yang tertinggi, yaitu Dewa Sihai. Hal ini juga didukung oleh ahli-ahli Eropa yang bernama Schroeder dan Steinhardt. Lowalangi sebagai dewa pencipta yang bersifat melindungi manusia, sedangkan Laturedana menyebabkan bencana alam dan kecelakaan bagi manusia. Maka diperlukan seorang imam atau ere untuk meredakan amarah dewa ini. Khususnya dalam pemujaan dewa bagi orang Nias, diadakan upacara mengorbankan manusia dari golongan budak atau sabuyu. Sedangkan dalam pemujaan nenek moyang, cukup untuk memotong babi atau ayam, lalu mengoleskan darah di mulut patung nenek moyang dan dipanjatkan doa yang dilakukan oleh imam atau ere.
Nenek moyang suku bangsa Nias menurut mitologi diturunkan dari langit atas pertama, yaitu Teteh Heli Anaa, suatu negeri yang sangat indah atau seperti surga dalam agama Kristen, bernama Dewa Sirau, memiliki 4 anak, yaitu Hia yang berdiam di Gomo atau Nias Selatan, Geje yang berdiam di Lahewa atau Nias Utara, Hulu yang berdiam di Mandea atau Nias Barat, dan Daili berpusat di Gide atau Nias Timur. Keempat nenek moyang ini akan menimbulkan klan-klan atau mado-mado bagi orang Nias. Menurut versi buku Konjara Ningrat, di mana ada perebutan mahkota langit yang mengakibatkan Dewa Sirau mengundurkan diri. Lalu Dewa Sirau ini mengadakan uji ketangkasan kepada 9 anaknya dengan menari di atas 9 mata pedang atau toho. Kira-kira kemenangan diraih oleh siapa? Ternyata kemenangan diraih oleh anak bungsu yang bernama Luo Mebona. Untuk menenteramkan ke-8 anak lainnya, mereka diturunkan ke bumi oleh Dewa Sirau. Tetapi hanya 4 yang sampai dengan selamat di Pulau Nias dan menjadi leluhur suku Nias. Menurut Walter Lamb, manusia pertama turun dari surga dan langsung membawa kerangka kebudayaan Nias termasuk hukum adat dan hukum fena, berasal dan berkadar surgawi dan ilahi. Manusia unggul turun hanya di Pulau Nias, sehingga mereka beranggapan bahwa orang lain bukanlah manusia yang lengkap atau sempurna. Jadi, orang Nias tidak usah bergaul dengan mereka. Hal ini merupakan salah satu ketertutupan masyarakat Nias dan penerapan kesucian adat Nias yang ketat. Nah, cerita tadi memperlihatkan tentang keyakinan suku bangsa Nias tentang asal-usul alam semesta, dewa, dewi, dan manusia yang telah dibuat sedemikian rupa sesuai dengan urutan kronologis, di mana dewa pertama yaitu Sihai tidak diciptakan tetapi muncul begitu saja dari kabut dan gelap. Lalu dewa ini menciptakan dewa lainnya, diantaranya Lowalangi. Lalu Lowalangi menciptakan alam semesta dan manusia. Penekanan bahwa dewa berstatus superior di atas manusia yang menyebabkan manusia harus tunduk dan menyembahnya. Hal ini dapat kita lihat dari upacara-upacara ritual yang mereka lakukan. Sekian cerita tentang asal-usul keberadaan suku bangsa Nias. Terima kasih. Yahoo!